Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan bagian ketiga dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam dari negeri Madian ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel. Di tengah perjalanan Nabi Musa melihat ada nyala api, lalu memesan kepada keluarganya, imkisu anastunaro, diamlah di sini, tunggulah aku di sini karena aku melihat di depan ada nyala api. Semoga dari api itu mendapatkan suatu kebaikan untuk diri kita. Paling tidak kita mendapatkan petunjuk darinya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa menghampiri nyala api tersebut, dan nyala api tersebut menghantarkan Nabi Musa pada suatu tebing yang tinggi, bukit yang tinggi. Di salah satu sisi kanan dari lembah tersebut ada sebuah pohon, dan dari pohon itulah terdengar suara memanggil namanya, ya Musa, ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah sandalmu, engkau berada di bukit yang suci tua. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa diperintahkan untuk menanggalkan sandalnya karena dia berada di lembah yang suci, yang lembah tua ini. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu terdengar kembali suara, ana akhtartuka, aku telah memilihmu, engkau adalah pilihanku, pastami lima yuha, maka dengarkanlah apa yang aku akan wahyukan kepadamu. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya Nabi Musa diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di Muqaddasi, di yang tua, di Wadil Muqaddasi tua ini, di bukit yang suci ini yang bernama tua. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Musa alaihissalam disuruh mendengarkan wahyu yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Suara tersebut adalah mengatakan bahwasanya ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, yang mana Nabi Musa harus menyembah kepada dirinya. Wa aqimis sholah lizikri, dan mendirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang pertama Nabi Musa alaihissalam. Wahyu yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan berhak disembahnya, dan mendirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menanyakan apa yang ada di tangan kanannya, wa matilka biyaminika ya Musa. Allah mempertanyakan tongkat yang ada di tangan kanannya ini. Nabi Musa alaihissalam tidak mengetahui bahwasanya tongkat tersebut yang diberikan oleh mertuanya adalah tongkat kenabian, estafet kenabian, di mana tongkat tersebut adalah tongkatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qiha, kata Allah. Allah suruh melemparkan tongkat tersebut. Nabi Musa alaihissalam lalu melemparkan tongkat tersebut, maka tongkat tersebut hayatun wa tas'a. Tongkat itu berubah menjadi ular yang gesit dan lincah, hidup bergerak. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terperanjatlah Nabi Musa. Selama ini tongkat yang selalu dibawanya ternyata memiliki kelebihan yang lainnya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menyuruh, Pak khudha, maka ambillah tongkat tersebut, lalu Allah kembalikan dalam wujud sebagai tongkat kembali. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah setelah menyuruh hambanya bersaksi kepadanya dirinya bahwasanya dia adalah Tuhan yang harus kita sembah, dan memang Allah pun akhirnya menunjukkan juga bagaimana Tuhan yang harus kita sembah memiliki kekuasaan. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Musa di sini mendapatkan pesan dari Allah untuk menghadapi Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas dari kekejamannya, batas dari kemanusiaannya, batas juga daripada kemusyrikannya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Nabi Musa alaihissalam
mendapatkan suatu misi yang begitu berat, maka Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah. Disinilah Nabi Musa berdialog dengan Allah. Disebutlah Nabi Musa sebagai kalamullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa meminta dilapangkan hatinya, diluaskan, diteguhkan jiwa dan hatinya untuk menghadapi Fir'aun dengan pasukannya dan ahli sihirnya, dan dipermudahkanlah urusannya juga. Dan daripada keluh lidahnya, Nabi Musa minta dilancarkan pembicaraannya, karena Nabi Musa pada saat waktu kecil dia keluh lidahnya pernah memakan bala yang membuat luka lidahnya, sampai menjadi Nabi Musa pun masih terbata-bata dalam mengucapkan kata-kata yafqahul qawli dan dipahami orang lawan bicaranya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, Nabi Musa memohon kepada Allah, waj'alli waziran min ahli, dan jadikan juga asistenku adalah dari ahliku, Haruna akhi. Nabi Allah Harun alaihissalam dipilih Nabi Musa sebagai asistennya untuk menyampaikan pesan-pesan ketauhidan ini kepada Fir'aun. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah misi Nabi Musa, kebangsaan dan ketauhidan untuk Bani Israel dan untuk Ramses kedua. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa kembali kepada keluarganya, disampaikanlah, diceritakanlah apa baru saja yang dia alami, baru saja yang terjadi pada dirinya. Lalu keluarganya beriman kepada Nabi Musa dan kepada Tuhan Nabi Musa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkatlah mereka sampai di Mesir. Mereka menemui Nabi Allah Harun alaihissalam. Nabi Musa menceritakan bagaimana kejadian di bukit yang suci itu, tua itu. Nabi Musa diangkat sebagai nabi dan sebagai rasul untuk menyerukan ketauhidan kepada Fir'aun, dan memohon sebagai ahinya, sebagai saudaranya Harun, sebagai asistennya untuk menyampaikan pesan-pesan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Allah Harun alaihissalam memahami dan beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berangkatlah keduanya menghadapi Fir'aun. Lalu Nabi Allah Harun alaihissalam menyampaikan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana terciptanya bumi ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dagi Fir'aun menyatakan kemunkarannya, dan dia pun bersiasat. Dia membujuk bahwasanya dia akan beriman kalau saja dia menyaksikan kekuasaan mana yang lebih kuasa, dirinya atau Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tepatlah yang dijanjikan pada mana di hari raya berkumpulnya bangsa Mesir. Di saat itulah Fir'aun mengadakan pertemuan dengan Nabi Musa, tapi pertemuan di sini adalah bukan untuk beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi untuk mencelakakan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun pun telah menyiapkan ahli-ahli sihirnya, dan di saat itulah Nabi Musa memesankan kepada Nabi Allah Harun saudaranya untuk lebih dahulu membebaskan Bani Israel. Nabi Musa pun menghadapi Fir'aun dengan ahli-ahli sihirnya. Ahli-ahli sihir Fir'aun pun melempari tali temali yang berubah menjadi ular yang ingin mencelakai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa atas kehendak Allah, yang perintah Allah yang pernah dialami di saat dia diangkat menjadi Rasul, dia lemparkanlah tongkatnya. Lalu tongkat tersebut berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular ahli sihir yang kecil-kecil tersebut. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ahli sihir pun mengetahui bahwasanya ini adalah kekuasaan dari Yang Maha Kuasa. Makanya dia beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam atas kebenaran yang disampaikan dan berkeimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi Fir'aun mengingkari. Dia bukannya beriman, tapi dia justru memenggal seluruh ahli sihirnya dan menyuruh pasukannya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Harun alaihissalam telah berangkat dengan Bani Israel. Lalu Nabi Musa pun berangkat menyusul Nabi Allah Harun alaihissalam, namun terhalang oleh lautan. Di sanalah di saat terhalang oleh lautan, Nabi Musa mengingat tongkatnya adalah suatu mukjizat dan Allah berkehendak
kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat tersebut ke lautan, dan dibukalah lautan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada Nabi Allah Harun dan Bani Israel berserta Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa di belakang sembari memperhatikan pasukan dari Fir'aun. Di saat sampailah di tepian Nabi Allah Harun dan Bani Israel, Nabi Musa menyaksikan di mana pasukan daripada Fir'aun tersebut telah sampai. Fir'aun sampai di tengah lautan mendekati dirinya. Allah lagi memerintahkan untuk memukul kembali lautan tersebut, dan akhirnya Fir'aun pun tenggelam dengan pasukannya. Lagi-lagi di saat ditenggelamkan, Fir'aun ingin lagi mengecohkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang lalu dia akan beriman setelah ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi dia memungkiri lagi. Dan di saat pun tenggelam, dia mengatakan, amanu bi Rabbi Musa, aku beriman terhadap Tuhannya Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang selalu mengingkari atas janjinya, Allah tenggelamkan, dan Allah jadikan mayatnya, Allah jadikan sisa daripada perjalanannya sebagai kisah dan yang menghinakan. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya selamatlah Bani Israel, Nabi Abdullah Harun alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam. Dari sini kita bisa mengambil contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala, betapa besar yang kita hadapi. Kalau kita selalu teguh iman kepada Allah, maka Allah membesarkan jiwa dan kebesaran kita, dan Allah lah yang sebagai penolong kita. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Semoga yang kecil ini, yang singkat ini bermanfaat bagi kita dan keturunan kita menjadi orang yang beriman, yang Allah selalu luaskan, yang Allah selalu mudahkan, yang Allah selalu lancarkan segala urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.